Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur untuk bertemu kembali dalam renungan kita. Hari persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama belajar hari ini. Dan biarlah firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita dan memperbarui iman dan percaya kita agar kita teguh dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu dicerahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan
mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelukkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam di diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menanggapi siasat musuh. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, situasi ini sangat mencekam sebenarnya untuk orang Yahudi. Ya, mereka sangat-sangat ketakutan karena surat yang disebarkan oleh Haman sudah sampai ke daerah-daerah. Surat edaran Haman yang mengatasnamakan raja telah menggemparkan seluruh kerajaan. Siasat permusuhan itu sungguh menakutkan yang dibuat oleh Haman. Orang Yahudi merespon dengan berkabung dan berpuasa. Mereka mengoyakkan pakaian, memakai kain kabung dan abu, serta menangis dengan nyaring dan pedih, sebagai mana kebiasaan orang Israel. Jadi orang Israel zaman dulu, yang dulu mereka kalau menghadapi situasi seperti ini, mereka mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung. Artinya mereka merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Tuhan. Artinya di sana mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Sidang jemaat Tuhan, Ester beserta dayang-dayangnya pun melakukan hal sama, yaitu mereka berpuasa. Bagi orang Yahudi, sidang jemaat Tuhan, perkabungan adalah respon terhadap suatu kemalangan yang dialami. Muslihat Haman adalah kemalangan bagi orang Yahudi, sehingga mereka merespon melalui iman mereka itu dengan berpuasa. Puasa merupakan ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kemurahannya supaya ia bertindak untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Ya, kita pun seharusnya begitu, sedang jemaat Tuhan. Kalau ada sesuatu masalah yang kita hadapi, kita jangan panik. Sebenarnya kalau sisi manusia memang kita panik, tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita adalah merendahkan diri kita dengan iman, kita minta pertolongan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Mordekai dan orang Yahudi yang lain, dan juga Ester. Apa yang terkandung dalam reaksi Mordekai, Ester, dan orang Yahudi adalah iman dan ketaatan kepada Allah. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka benar-benar butuh pertolongan dari Allah. Ya, sekalipun tidak ada kata Allah atau Tuhan yang tersurat, bukan berarti tidak ada kepercayaan mereka kepada Allah. Justru sebaliknya, mereka berdoa dan berpuasa karena terdorong oleh kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka tidak akan meninggalkan mereka, walaupun mereka dalam masa pembuangan. Ya, jemaat Tuhan. Keyakinan itulah yang mendasari respon mereka terhadap berita menakutkan itu. Ya, Haman sudah merencanakan semuanya, mau memusnahkan
Tetapi situasi ini membuat mereka, orang Yahudi, merendahkan dirinya. Ya. Dan inilah cara mereka untuk menghadapi siasat musuh sidang jemaat Tuhan. Gereja atau umat Allah masa kini juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang terus mengancam dan bisa menggoyahkan iman orang Kristen. Namun sidang jemaat Tuhan, satu hal pasti adalah Allah tidak akan meninggalkan kita. Kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Artinya, itulah yang mendasari respon kita terhadap berbagai ancaman, teror, penindasan, atau penganiayaan. Tak satu pun dari semua itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus selalu menopang kita, memampukan kita. Jangan bersikap reaktif atau apatis terhadap musuh. Sebaliknya, berpuasalah dan berdoalah bagi keselamatan umat Tuhan dan pengampunan dosa musuh-musuh kita. Artinya di sana kita jangan mencari cara untuk bagaimana membalas. Ya, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita dengan perang face to face? Tidak. Kita menanggapi siasat musuh dengan berdoa dan merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Biar Allah yang berperang untuk kita. Seperti bangsa Israel yang menghadapi berbagai bangsa-bangsa. Allah berperang untuk mereka. Kalau soal tenaga atau jumlah, pasti orang Israel kalah. Taktik perang, peralatan perang, kalah. Tetapi karena Allah yang berperang untuk mereka, Allah memberikan kemenangan. Begitu juga dengan kita. Musuh itu sangat licik. Dia akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kita. Seperti Haman. Dia menggunakan akal liciknya, mempengaruhi raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan itu. Bangsa Israel menanggapi siasat musuh itu dengan merendahkan dirinya, berpuasa. Esther pun berusaha dengan minta pertolongan atau minta kebijaksanaan dari raja. Dia memberanikan diri untuk menghadap raja. Ini suatu kejadian yang luar biasa. Dari sini kita belajar sidang jemaat Tuhan. Walaupun keadaan yang begitu rumit terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap merendahkan diri kita. Biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Yang kita percaya Tuhan akan memberikan solusi dan kemenangan untuk kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu hari ini kami belajar bagaimana kami mensiasati musuh dengan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami berdoa agar Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan?